Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak hebatku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran biologi bersama Ibu Hasmunarti dalam program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu materi substansi genetik. Substansi genetik dengan materi esensial replikasi DNA. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih banyak anak hebatku. Baiklah, bagaimana sudah siap untuk belajar? Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan anak-anakku dapat menjelaskan proses replikasi dengan benar. Nah, pada pembelajaran yang lalu anak-anak hebatku telah mempelajari substansi genetik dengan materi esensial kromosom, RNA, dan DNA. Di mana DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleat asid atau lazimnya kita mengenal dengan sebutan asam deoksiribosa-nukleat atau disingkat ADN. ADN ini merupakan makromolekul yang tersusun atas polinukleotida dengan struktur double helix yang berpilin ke kanan, yang terdiri dari dua rantai untaian polimer DNA yang saling berpasangan. Sebagaimana anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar. Jadi DNA itu ada dua rantai untaian yang saling berpasangan, yang disebut dengan struktur double helix. Nah, DNA ini merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup. Kenapa? Karena berisi informasi genetik dan program yang menentukan jenis suatu makhluk hidup. Selain itu, DNA ini memiliki kemampuan autokatalitik, yang artinya kemampuan untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA induk. Proses inilah yang disebut dengan replikasi DNA. Jadi, apa itu replikasi DNA? Mari kita bahas sama-sama. Replikasi itu berasal dari kata replika atau tiruan. Jadi, replikasi itu merupakan proses penggandaan pada DNA yang terjadi di nukleus pada fase sintesis interfase pada pembelahan sel, dengan tujuan agar supaya sel anak mengandung DNA yang identik dengan induknya. Anak-anak hebatku bisa melihat pada layar, ini adalah gambar siklus sel di mana anak-anak hebatku bisa melihat bahwa replikasi DNA itu terjadi pada fase sintesis atau yang disebut dengan fase S, ya. Fase S. Nah, model replikasi DNA itu dibedakan atas 3 model. Yang pertama ada namanya model konservatif, yang kedua adalah model semi konservatif, dan yang ketiga adalah model dispersif. Apa perbedaan ketiga model ini? Kita bahas satu persatu, dimulai dari model konservatif.
Model konservatif itu merupakan model di mana kedua untai DNA induk itu tidak memisah. Namun, keduanya berfungsi sebagai cetakan yang menghasilkan DNA baru secara utuh. Jadi, anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar ini di layar. Ya, ini merupakan DNA induk. Dalam proses replikasi ini, kedua untai DNA yang ada ini yang merupakan double helix ini tidak memisah. Tetap tidak memisah secara bebas ini ya. Namun keduanya berfungsi sebagai cetakan yang menghasilkan DNA baru secara utuh. Inilah DNA anakannya atau DNA baru yang terbentuk setelah proses replikasi. Yang kedua, kita lihat pada model semi konservatif. Nah, pada model semi konservatif ini, kedua untai DNA itu memisahkan diri menjadi dua untai yang terpisah. Nanti masing-masing untai itu mendapatkan pasangan untai baru sehingga terbentuk dua DNA yang sama persis. Anak-anakku bisa melihat pada gambar ini adalah DNA induk ya. DNA induk. Tadi di sini ada dua untaian ya, ada dua untaian. Nah, kedua untaian ini akan memisah. Anak-anak hebatku bisa memperhatikan warna dari untaian ini. Ini memisah. Kemudian masing-masing untaian yang terpisah ini itu mendapatkan pasangan untai baru. Mendapatkan pasangan untai baru. Sehingga terbentuklah dua DNA yang sama persis dengan induknya. Kemudian yang ketiga, model dispersif. Pada model dispersif ini, DNA induk itu terputus-putus. Kemudian potongan-potongannya memisah. Selanjutnya, potongan-potongan yang satu dengan potongan yang lain ini dihubungkan oleh potongan DNA baru sehingga terbentuk dua DNA yang sama persis. Jadi gambarnya seperti ini. Ini tadi DNA induk ya. Ini DNA induk. Untaian ini memisah. Memisah terpotong-potong. Ya, beda tadi pada model semi konservatif. Ini justru terpotong-potong dan memisah dari potongan yang satu dengan potongan yang lainnya. Nah, dalam prosesnya ini potongan yang satu dengan potongan yang lainnya ini dihubungkan, ya, dihubungkan dengan DNA yang terbentuk sehingga dihasilkanlah dua DNA yang sama persis dengan induknya. Itulah perbedaan ketiga model dari replikasi DNA ini. Nah, dari ketiga model yang tadi sudah dijelaskan, yang mana model yang sudah teruji? Ternyata dari tiga model yang dijelaskan tadi, model yang sudah teruji itu adalah model semi konservatif. Ini berdasarkan dari hasil penelitian oleh Matthew Michelson dan Frankenstein. Itu melakukan penelitian selama 2 tahun pada tahun 1958 dengan melakukan percobaan pembiakan bakteri Escherichia coli hingga beberapa generasi. Nah, dari hasil penelitiannya itu didapatkan bahwa dari ketiga model replikasi DNA yang telah dijelaskan tadi, itu model semi konservatif lah yang lebih diyakini kebenarannya. Hal ini juga sejalan dengan
prediksi dari Bapak Watson dan Crick yang merupakan penemu dari double helix pada DNA bahwa model semi-konservatiflah yang lebih diyakini kebenarannya pada replikasi DNA. Nah, selanjutnya kita pindah pada mekanisme replikasi DNA. Mekanisme replikasi DNA atau tahapan replikasi DNA itu dibedakan atas 7 tahap. Yang pertama itu ada namanya tahap inisiasi. Yang kedua, sintesis primer. Yang ketiga, sintesis leading strand. Yang keempat, sintesis lagging strand. Yang kelima, penghapusan primer. Yang keenam, ligasi. Dan yang terakhir adalah terminasi. Nanti kita akan bahas satu persatu tahapan ini. Nah, pada proses replikasi DNA dengan 7 tahapan itu juga melibatkan beberapa enzim. Di mana anak hebatku sudah mempelajari pada materi enzim bahwa enzim itu bekerja secara spesifik. Ya. Adapun enzim yang terlibat pada proses replikasi DNA itu ada namanya enzim topoisomerase, kemudian enzim helikase, kemudian protein single strand binding protein yang kita kenal dengan singkatan SSBP, kemudian RNA primase, DNA polimerase, dan yang terakhir adalah DNA ligase. Anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar yang ada di layar bagaimana mekanisme replikasi DNA dan fungsi daripada enzim-enzim yang terlibat tadi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, dari gambar yang ada di sini terlihat bahwa DNA itu terdiri atas double helix ya. Terdiri dari 2 rantai untaian panjang yang memiliki 2 ujung, yaitu aksen 5, ujung aksen 5 ya. Di sini tertulis dan di sini ujung 3 aksen. Mengapa disebut ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen? Anak-anak hebatku telah mempelajari pada materi minggu lalu bahwa asam nukleat terdiri atas ya DNA itu ada 3 komponen penyusunnya. Ada gula deoksiribosa, kemudian ada gugus fosfat dan ada basa nitrogen. Nah, disebut ujung 5 aksen karena pada ujung atas ini fosfat berikatan dengan atom C berkarbon 5. Ya, sehingga disebut ujung aksen 5. Dan pada ujung bawah, ujung akhirnya itu berikatan dengan atom C berkarbon 3 pada cincin gula dengan OH. Sehingga disebutlah aksen 3 aksen, ujung 3 aksen. Dan double helix ini anti paralel, artinya saling berlawanan karena ia mengganda bereplikasi, terbentuk double helix sehingga membentuk lilitan. Nah, nantinya itu namanya anti paralel, saling berlawanan arah. Kalau di atas ini menuju 3 aksen ya, 5 aksen ke 3 aksen, kebalikannya ke sini. Jadi sintesis DNA itu selalu diawali dengan dimulai pada ujung 5 aksen, berakhir di ujung 3 aksen. Jadi penambahannya itu selalu di 3 aksen. Ya. Karena dari 5 ke 3. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada mekanisme ini ada beberapa enzim yang terlibat. Kita lihat pada gambar. Kita lihat satu persatu ya, anak hebatku. Ini yang ada adalah DNA induk. Ya, ini adalah DNA induk. Ya, DNA induk 2 rantai. Ya, untaian. Kemudian ada helikase, di mana fungsi daripada helikase ini adalah membuka double helix ini.
membuka double helix DNA induk. Ini hormon helikase, enzim helikasenya ini. Ya. Ini yang membuka double helix induk ini. Kemudian yang kedua ada topoimerase. Enzim topoimerase ini fungsinya adalah merenggangkan pilinan dari DNA induk ini. Sehingga ketika enzim helikase mau membuka akan merenggangkan. Inilah fungsi dari topoisomerase. Selain itu, ada tadi protein pengikat tunggal yang kita singkat tadi dengan SSBP, Single Strand Binding Protein, di mana fungsinya ini adalah menstabilkan rantai DNA tunggal yang terbentuk. Yang ini. Ini untuk menghindari pilinan yang terbuka ini kembali ke posisi awal atau berpilin kembali. Sehingga untuk menjaga tidak kembali pada posisi awal, SSB inilah yang berfungsi menstabilkan rantai DNA tunggal yang terbentuk. Selanjutnya ada DNA polimerase, ya. Ini di mana DNA polimerase ini berfungsi dalam menggabungkan nukleotida menjadi DNA primer yang panjang, polimer DNA primer yang panjang. Ya. Selanjutnya nantinya untai baru yang terbentuk dari hasil replikasi ini ada namanya leading strand. Leading strand. Selanjutnya pada untai yang kedua ada juga protein atau enzim primer RNA, di mana fungsi dari primer RNA ini atau RNA primase ini adalah menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk RNA primer. Selanjutnya ada leading strand. Ya. Ada leading strand. Leading strand ini merupakan untai baru yang terbentuk yang disebut juga dengan untai lamban. Dan yang terakhir ada namanya DNA ligase, di mana fungsi daripada ligase ini adalah menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau yang disebut nantinya fragmen Okazaki yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Inilah bagian-bagian dari pada mekanisme replikasi DNA. Namun untuk lebih jelasnya tentang mekanisme replikasi DNA, anak-anak hebatku bisa menyimak video berikut ini. Ya, ini replikasi DNA melibatkan berbagai macam jenis protein ya dan enzim. Ini ada protein single strand binding protein, kemudian ada helikase yang akan membuka, ada primase yang akan kemudian sebagai inisiasi untuk terbentuknya rantai yang baru. Nah, seperti itu. Ya, ini prosesnya seperti ini. Jadi ada yang jalannya terus, kemudian ada yang ke arah sini. Nanti saya jelaskan kenapa modelnya seperti ini. Yang penting kalian tahu bahwa ada yang lurus, kemudian ada yang terpatah-patah, ada yang sini, kemudian diisi lagi seperti itu ya. Itu replikasi. Iya. Itu adalah tadi video daripada mekanisme replikasi DNA. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas satu persatu tahapan demi tahapan dari replikasi DNA sebagaimana yang sudah ditayangkan dalam video tadi. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi atau tahap ini disebut juga pelepasan untai DNA. Nah, tahap inisiasi ini merupakan tahap pertama di mana dimulai pada area spesifik tempat awal replikasi atau yang disebut juga dengan origin of replication. Nah, anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar di layar ya. Jadi, titik awal dimulainya replikasi itu
adalah pada area spesifik, ya. Letaknya di sini. Yang disebut dengan origin of replication. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa mekanisme ini dibantu oleh beberapa enzim. Nah, origin of replication ini itu nantinya ada enzim yang berikatan di situ. Namanya enzim topoisomerase. Di mana enzim ini fungsinya tadi adalah merenggangkan pilinan ya dari DNA sehingga nantinya enzim helikase itu mampu berikatan tepat pada origin of replication. Ya, di sini. Selain itu ada enzim helikase. Di video tadi jelas sekali bahwa enzim helikase ini membuka ya. Tadi double helixnya kemudian dibuka oleh enzim helikase. Pilinan DNA-nya terbuka. Ya, inilah enzim helikase. Selain itu, ada protein pengikat rantai tunggal yang kita kenal tadi, single strand binding protein atau SSBP ini untuk mencegah pilinan tidak terpilin kembali. Nah, di sini letaknya SSBP ini. Enzim topoisomerasenya di sini yang membantu tadi membuka pilinan sehingga memudahkan enzim helikase dalam bekerja. Itu tahap yang pertama. Jadi terbukalah pilinan ini. Selanjutnya kita pindah pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah sintesis primer. Nah, pada sintesis primer ini enzim primase. Terbentuk enzim primase itu enzim ini nantinya akan menempel pada rantai DNA yang akan membentuk RNA primer. Jadi DNA tidak bisa langsung terbentuk secara independen, namun diawali dengan pembentukan RNA. Ya, ini RNA primer. Ini merupakan pengenal awal pembentukan rantai baru. Ya, yang tadi akan terbentuk adalah leading string ya. Nah, setelah itu enzim DNA polimerase itu akan mengenali RNA primer dan memulai pembentukan rantai baru pada masing-masing rantai yang terbuka pilinannya. Ya, ini sudah diawali dulu dengan RNA primer. Selanjutnya ada enzim polimerase yang akan mengenali nanti dan memulai pembentukan rantai baru. Tahap yang ketiga itu sintesis leading strand yang kita kenal dengan untai maju. Anak-anak hebatku tadi sudah dijelaskan bahwa ini bersifat anti paralel ya. Artinya saling berlawanan. Di sini menuju. Ini 3 aksen ya. Ini 3 aksen, jadi dari 5 ini menuju ke 3 aksen. Karena anti paralel, maka untai baru yang terbentuk menuju ke sini. 5 aksen ke 3 aksen. Nah, setelah primer tadi terbentuk di tahap kedua, itu akanlah dibentuk untai DNA baru. Ini. Itu namanya untai leading strand. Ini dibentuk secara terus-menerus, secara kontinu. Ya. Pada arah 5-3 oleh DNA polimerase. Ini yang warna kuning. Inilah yang akan membentuk dari awal tadi sini. Ini secara terus-menerus, secara kontinu. Nah, selanjutnya kita pindah tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah pembentukan lagging strand atau untai lamban pada untaian yang di bawah atau untaian yang kedua. Tadi yang di atas adalah leading strand, kemudian yang di bawah adalah lagging strand. Yang ini ya, ini tadi leading,
Ini lagging strand. Nah, pembentukan lagging strand ini berbeda sama dengan leading strand. Pembentukan lagging strand itu disintesis secara tidak kontinu atau tidak secara terus-menerus, sehingga ia terputus-putus seperti pada gambar. Nih. Fragmen inilah yang disebut dengan fragmen Okazaki. Karena fragmennya terputus-putus sehingga disebut fragmen Okazaki. Nah, enzim primase ya, ini yang tadi ya, yang terbentuk itu nantinya akan kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase yang membentuk fragmen Okazaki. Enzim primase mensintesis primer RNA pendek tadi itu kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Inilah yang fragmen-fragmen yang terputus-putus ini. Terbentuklah lagging strand atau untai lamban. Itulah sebabnya disebut untai lamban karena prosesnya lamban dan tidak kontinu. Beda pada leading strand tadi. Selanjutnya kita pindah pada yang kelima. Penghapusan RNA primer. Tadi pada tahap kedua itu diawali dulu dengan RNA primer karena tidak bisa dibentuk DNA secara independen. Olehnya itu harus diawali tadi dengan RNA primer. Nah, setelah terbentuk ini itu diikuti dengan penghapusan RNA primer karena yang akan direplikasi di sini adalah DNA. Makanya RNA primernya dihapus. Itulah tahap yang kelima, di mana RNA primer ini diganti oleh DNA, ya, yang dilakukan oleh DNA polimerase. Jadi anak-anak hebatku sudah bisa melihat di sini sudah tidak ada yang warna hijau tadi, ya, RNA primer. Itu sudah dihapus dan diganti oleh DNA polimerase oleh DNA polimerase ini yang warna pink menjadi DNA. Nah, selanjutnya yang keenam itu masuklah fase ligasi, di mana di sini terdapat enzim ligasi yang akan menghubungkan atau menyambungkan fragmen-fragmen yang terputus tadi pada lagging strand sehingga menjadi fragmen yang bersambungan. Yang bekerja adalah enzim ligase. Anak-anak hebatku bisa melihat pada gambar? Ya, ini. Enzim ligase inilah yang bekerja untuk menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki ini. Ya, kemudian fase yang ketujuh, terminasi, di mana terminasi ini merupakan masuk pada proses replikasi DNA yang selesai, di mana dihasilkan dua rantai DNA yang sama. Ya, ini sudah terbentuk dari arah ujung aksen 5-3. Ya, kalau ini 5 aksen ke ujung 3 aksen. Terbentuklah dua rantai DNA yang sama dengan induknya. Namun di sini masih ada tadi enzim helikase di awal proses tadi dan protein tunggal yang kita sebut tadi SBP ya. Ini nantinya akan meninggalkan ini, akan terlepas dari untai DNA. Sehingga terbentuklah untai DNA baru yang sama persis dengan induknya. Itulah mekanisme replikasi DNA dari awal, dimulai dari inisiasi, kemudian pembentukan RNA primer, leading strand, kemudian lagging strand, penghapusan RNA primer, kemudian ligasi, dan yang diakhiri dengan terminasi. Mudah-mudahan anak-anak hebatku bisa memahami mekanisme replikasi DNA ini.
Ya, sebagai kesimpulan kita pada materi ini ada 4 kesimpulan dari materi kita tentang substansi genetik pada replikasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang terjadi di nukleus pada fase sintesis interfase sebelum pembelahan sel dengan tujuan supaya sel anak mengandung DNA yang identik dengan DNA induknya. Yang kedua, ada 3 model mekanisme replikasi DNA, yaitu yang pertama model konservatif, yang kedua semi konservatif, dan yang ketiga adalah model dispersif. Dari ketiga model mekanisme replikasi DNA ini yang sudah teruji oleh para ahli yaitu model semi konservatif. Kesimpulan yang ketiga adalah replikasi DNA dikatalisis oleh beberapa enzim, yaitu yang pertama topoisomerase, yang kedua helikase, yang ketiga single strand binding protein, yang keempat RNA primase, selanjutnya adalah DNA polimerase, dan yang terakhir adalah DNA ligase, di mana masing-masing enzim ini memiliki fungsi tertentu di dalam replikasi DNA. Kesimpulan yang terakhir adalah mekanisme replikasi DNA terdiri atas 7 tahapan, yaitu yang pertama dimulai dari tahap inisiasi, yang kedua sintesis primer, yang ketiga sintesis leading strand, yang keempat sintesis lagging strand, yang kelima penghapusan RNA primer, dan yang keenam adalah ligasi, dan yang terakhir adalah terminasi. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak hebatku bisa memahami materi ini dan anak-anak hebatku bisa mengembangkan yang didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Nah, sebagai penutup, Ibu sudah menyiapkan kuis. Kita kerja sama-sama, mudah-mudahan anak-anak hebatku masih mengingat materi yang sudah dijelaskan tadi. Kita masuk pada kuis yang pertama. Iya. Kuis yang pertama menyatakan bahwa ini replikasi DNA pada manusia itu terjadi pada fase siklus sel tahap apa? Ya. Ada yang bisa jawab anak-anak hebatku? Iya, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa replikasi DNA itu terjadi pada fase S, yaitu fase interfase. Jadi jawaban yang benarnya adalah option C. Ini ya. Fase interfase. Tadi di awal sudah ditampilkan gambar pada siklus sel di mana replikasi DNA itu terjadi pada fase interfase pada pembelahan sel. Selanjutnya kita pindah pada kuis yang kedua. Ya. Enzim yang tidak terlibat pada proses replikasi DNA. Jadi anak-anak hebatku perlu memahami dulu apa yang diminta oleh soal ya. Di sini terbaca ini yang tidak terlibat. Tadi di materi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa enzim yang terlibat pada proses replikasi DNA. Di antaranya itu adalah enzim helikase. Ya, ada enzim helikase, ada ya. Berarti helikase bukan ya. Karena ini yang diminta adalah yang tidak terlibat. Kemudian ada DNA ligase. Ligase tadi digunakan pada tahap ligasi ya. Berarti ada juga terlibat.
DNA polimerase. DNA polimerase tadi digunakan pada tahap yang kedua, ketiga ya. Nah, berarti terlibat juga DNA polimerase. Tahap yang option 4 itu RNA primase. RNA primase juga digunakan ya pada tahap pembentukan RNA. Berarti RNA primase juga terlibat. Berarti di sini juga tidak masuk. Transkriptase, ada tidak dibahas tadi tentang enzim transkriptase? Tidak ada ya, berarti jawabannya adalah yang tidak terlibat adalah transkriptase. Jadi option yang benar adalah option E. Bagaimana Nana hebatku? Benar semua ya jawabannya? Iya, luar biasa. Jawabannya benar semua ya. Dari beberapa sekolah yang bergabung hari ini, alhamdulillah jawabannya semua adalah E. Ya. Oke, selanjutnya kita pindah pada kuis yang ketiga. Ya, ini soalnya panjang-panjang ya. Ini mengenai model replikasi DNA. Ya. Tadi sudah dijelaskan ada 3 model ya, replikasi DNA. Nah, soalnya pernyataan yang tepat tentang model replikasi DNA adalah, kita lihat option yang pertama. Model konservatif adalah DNA induk putus menjadi beberapa segmen, kemudian segmen-segmen DNA baru akan terbentuk menempati berselang-seling pada untai DNA induk. Bagaimana Nana hebatku? Option A. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa DNA induk itu terputus-putus itu terjadi pada model dispersif, yaitu model yang ketiga. Berarti option A kurang tepat ya. Ya, kurang tepat ya. Kemudian kita pindah pada option B, model dispersif, yaitu DNA induk tidak memisah dan dipertahankan, tetapi dapat menjadi acuan sintesis molekul DNA baru. Bagaimana Nana hebatku model dispersif? Tadi di model dispersif itu adalah A ya, DNA induknya putus-putus. Sementara penjelasan di model B di option B itu adalah model konservatif. Berarti pernyataan B juga kurang tepat. Selanjutnya kita pindah pada option C. Model semi konservatif yaitu DNA induk putus menjadi beberapa segmen, kemudian segmen-segmen baru akan terbentuk menempati berselang-seling pada untai DNA. Bagaimana Nana hebatku? Yang mana jawabannya benar? Ya, coba dianalisa satu persatu. Ya, model semi konservatif yaitu DNA induk putus menjadi beberapa segmen. Kemudian segmen baru akan terbentuk menempati berselang-seling pada untai DNA induk. Ini adalah model dispersif ya. Selanjutnya, option D. Model semi konservatif. DNA induk tidak memisah. Untai DNA dipertahankan tetapi dapat menjadi acuan sintesis molekul DNA baru. Bagaimana Nana hebatku? Option D. Itu adalah model konservatif. Selanjutnya kita pindah option E. Model semi konservatif yaitu DNA induk memisah dan masing-masing membentuk untai DNA baru sehingga hasil akhir adalah pita DNA yang terdiri atas DNA lama dan DNA baru. Bagaimana Nana hebatku? Jawaban yang benar adalah bagaimana jawabannya Nana hebatku? Ya, jawabannya adalah luar biasa. Benar semua ya. Ada beberapa sekolah yang sudah memberikan jawaban. Jawabannya adalah option E ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi pada materi.
Luar biasa anak-anak hebatku. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selanjutnya kita pindah pada kuis yang keempat. Nah, kuis yang keempat ini isian ya, isian. Pernyataannya seperti ini. Fragmen pendek yang terbentuk di daerah leading strand. Leading strand tadi berada pada tahap keberapa anak hebatku? Saat replikasi itu terjadi pembentukan fragmen-fragmen yang terputus ya. Ada fragmen-fragmen pendek yang terputus. Itu namanya fragmen apa? Dan disambungkan oleh enzim apa? Sehingga menjadi untaian yang utuh. Ada yang bisa jawab anak-anak hebatku? Ya, fragmen yang terbentuk di daerah leading strand. Yang tadi karena leading strand itu tidak kontinu ya, terputus-putus, tidak diproduksi secara terus-menerus, sehingga terbentuk fragmen-fragmen pendek. Fragmen yang terbentuk adalah fragmen, fragmen Okazaki. Dan fragmen Okazaki ini karena terputus-putus itu disambungkan oleh enzim ligase. Luar biasa. Ya. Jadi jawabannya adalah fragmen Okazaki. Dan disambungkan oleh enzim ligase. Ya. Demikian anak-anak hebatku, kuis kita hari ini. Ibu berharap materi-materi yang ada ini bisa kembali dikembangkan bersama Bapak Ibu pendamping di sekolah. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam menjawab kuis yang telah disediakan. Sebagai akhir dari pertemuan kita pada hari ini, Ibu memberikan kalimat motivasi bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan dalam belajar. Olehnya itu, mari kita senantiasa untuk bekerja keras dan tekun dalam belajar agar dapat mencapai kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.